Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam. Selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Melalui ibadah Minggu pada hari ini, kita dipanggil untuk melestarikan budaya. Karena itu, marilah kita melestarikan budaya yang baik menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Janganlah kita melenyapkan budaya, tetapi dipelihara dengan baik sesuai dengan apa yang diaturkan oleh gereja kita dan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Marilah kita bersaat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita puji dan muliakan Tuhan Allah di dalam kehidupan ini. Datanglah dengan sukacita memuji Dia, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini yang tertulis dalam Konfesi HKBP pasal pertama B2, Allah Anak. Allah Anak adalah Yesus Kristus, penyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya dan menjadi manusia yang dilahirkan oleh Maria, dikandung oleh Roh Kudus sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia mempedulikan penderitaan manusia dari segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan manusia dari kuasa iblis, dari perhambaan dosa, dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban pendamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Tuhan Bapanya. Karena itulah Dia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama di atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya, sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan, demi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa kami
dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang keampunan dosa-dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat 12. Kita membacanya secara responsoria. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari Langit dan Bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dari kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang Allah untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan gereja pendiri yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat dapat kita baca melalui cetakan Warta Jemaat yang sudah dibagikan melalui WA Group. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ke-19 setelah Minggu Trinitatis ini, sesuai dengan Almanak HKBP, Evangelium dari kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayat yang ke-12, dan tadi epistel sudah kita baca di Yohanes 2 ayat 1 dan ayat 12. Dan dengan topik melestarikan budaya atau pauliulihon aka hasomalan nadenggan. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian tertulis di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub,
Maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian firman Tuhan. Salam dan salam sehat bagi kita semua. Horas. Ayub, saya pikir bukan hanya orang Kristen yang tahu cerita tentang Ayub. Teman kita Muslim juga tahu siapa Ayub. Di dunia ini ada 3 kitab suci yang menuliskan tentang kisah Ayub. Yang pertama dalam Alkitab, yang kedua dalam Al-Quran, yang ketiga dalam Tanakh, yaitu kitab suci orang Yahudi. Kisahnya sama, tidak jauh berbeda, yaitu tentang penderitaan seorang hamba Allah yang baik, taat, yang setia, mengalami penderitaan hidup yang tak pantas sebenarnya. Boleh dikatakan bahwa kisah Ayub atau cerita Ayub terkesan ironis, tragis, dan dramatis. Sehingga muncul pertanyaan, kok bisa orang yang begitu mengasihi dan mencintai Allah dan diberkati Tuhan harus mengalami penderitaan atau malapetaka yang luar biasa dalam cerita Ayub. Di saat Ayub mengalami penderitaan yang begitu hebat, istri, juga para sahabatnya dan iblis pun turut serta atau ambil bagian dalam mencemooh habis-habisan sehingga pergumulannya semakin hebat. Cerita pergumulan atau penderitaan Ayub yang menggoncangkan iman ini menimbulkan pertanyaan yang kontroversial, yaitu mengapa orang yang begitu baik dan saleh bisa atau dibiarkan Allah terkena musibah yang sedemikian hebat, yang jatuh menderita sampai titik nadir kehidupan seorang manusia.
Anaknya semua mati, harta bendanya, ternaknya semua hilang. Bahkan setiap orang yang mengenal dia, yang berteman dengan dia, menjauh. Hanya 3 orang yang mau bertemu dengan dia. Apa yang dialami oleh Ayub ini juga menjadi pergumulan kita bersama. Seolah-olah hidup baik, hidup yang setia, hidup yang taat kepada Tuhan tidak perlu. Karena toh juga kita yang baik ini, yang setia ini dan taat kepada Allah mengalami penderitaan dan pergumulan. Keberadaan atau eksistensi Allah dalam cerita Ayub dipertanyakan. Sama seperti yang pernah dipertanyakan oleh seorang filsuf yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz, yang hidup di pertengahan abad 17 dan awal abad 18, yang mengatakan dalam bahasa Latin, si Deus es unde malum. Kalau ada Allah, dari mana asalnya kejahatan atau penderitaan? Hal ini juga kita pertanyakan tanpa kita sadari dalam perjalanan hidup kita ketika kita mengalami banyak pergumulan atau penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita menghadapi pergumulan hidup, atau ketika kita menghadapi pergumulan hidup atau penderitaan hidup, pikiran kita akan mempertanyakan seperti apa yang dikatakan atau ditanyakan di atas tadi. Si Deus unde malum. Jika Allah ada, kenapa ada kejahatan atau penderitaan? Kita kenal seorang pencipta kor yang baik, yang bagus, yang sudah legendaris, yaitu Amang Guru D atau Guru Diapari Simanungkalit. Di era tahun 80-an dan 90-an, karya-karya kornya berkumandang di seluruh gereja HKBP dan sering dikumandangkan atau dinyanyikan. Bukan hanya kelompok Gemende atau kelompok kor gabungan, tapi juga kelompok kor Ina atau Froyen dan juga Manenkor atau kelompok Ama. Beliau baik, dan dia terkenal baik, setia dan taat bertuhan melalui gerejanya HKBP semasa hidupnya. Salah satu karyanya adalah kor yang berjudul Sipata Sai Sukun Sukun, yang artinya kadang aku selalu bertanya. Dalam lagu kor tersebut ada syair atau diawali dengan syair yang mengatakan, Sipata Sai Sukun Sukun, rohaku sai lulu lulu, di dia do de bata. Yang artinya kira-kira kadang aku bertanya, hatiku pun mencari-cari di manakah Tuhan. Menurut cerita yang kami dengar dari seorang pendeta senior HKBP yang istrinya juga adalah Boru Simanungkalit, kor ini muncul ketika sang pencipta lagu tersebut mengalami pergumulan hebat, di mana ada seorang anaknya laki-laki yang meranjak atau sedang meranjak remaja, sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sulit baginya menerima kenyataan tersebut dan dia bergumul hebat. Padahal dia begitu baik menurut ukurannya. Kok bisa Tuhan menghadirkan pergumulan ini kepadaku? Kira-kira demikian. Dalam pergumulan yang hebat itu dituangkan melalui gubahan lagu atau kor. Dan mungkin dengan bahasa yang berbeda, atau mungkin dengan cara yang berbeda juga, prinsip yang sama itu juga kita pertanyakan dalam hati ketika kita mengalami pergumulan hebat, ketika kita mengalami penderitaan hebat. Jangankan jauh-jauh, ketika anak kita belum menikah saja sudah bertanya-tanya dalam hatinya, ai dia do Tuhan, ai liling marorok kap nigel lekon, itu masih sekitar jodoh. Padahal seandainya pun anak atau borunya tidak menikah, dunia tidak kiamat dan dirinya pun tetap sehat-sehat saja. Penderitaan atau pergumulan hidup tidak memilih siapa yang akan dijumpainya. Siapapun akan mengalaminya. Dan siapapun bisa atau boleh mengalaminya. Termasuk juga orang baik, orang yang setia dan taat seperti Ayub. Namun dari Ayub kita boleh belajar amanginang bagaimana sikap orang yang beriman, orang yang bertuhan dan orang Kristen yang hidup ini, yang saat ini
ketika dia mengalami penderitaan hidup atau pergumulan hidup. Bagaimana sikap kita? Seperti apa sikap kita sebagai orang yang sedang menghadapi pergumulan? Sama seperti ketika kita menghadapi pergumulan saat ini, yaitu tentang pandemi COVID-19. Banyak sikap yang terlihat. Ada sikap yang seolah-olah dia tidak bertuhan. Dia begitu ketakutan dan sangat takut dan akhirnya mengurung diri. Ada orang yang sipanggaron misalnya, seperti yang pernah kejadian beberapa bulan yang lalu di Medan. Mana corona? Biar saya makan, katanya. Seolah-olah corona adalah makanan. Banyak orang salah menyikapi segala sesuatu yang dihadapinya, termasuk pergumulannya. Bagaimana kita menyikapi jika pergumulan atau penderitaan hidup ada dalam hidup kita? Dan sering sekali dalam sikapnya orang yang dikatakan beragama, yang beriman, atau mungkin orang Kristen, mencari kesalahan. Ini salah siapa? Walaupun kita tidak mengharapkan pergumulan dan penderitaan hidup terjadi, akan tetapi kita diharapkan siap menghadapi pergumulan itu. Dan setiap orang Kristen harus bersiap-siap, bersedia mengalami atau menghadapi banyak pergumulan. Perikop ini mengajarkan kita tentang pengenalan kita tentang Allah, tentang eksistensi dan keberadaan Allah kita yang setia dan yang peduli serta yang berkeadilan. Dan bagaimana pembelaan atau keadilan Allah itu terjadi dalam kehidupan kita orang yang percaya. Dari cerita perikop atau khotbah ini kita akan melihat, yang pertama, Allah akan berpihak kepada kita jika kita tetap bertahan dalam iman kepada-Nya. Allah akan berpihak kepada kita jika kita tetap bertahan dalam iman kepada-Nya. Coba kita perhatikan ayat 7. Kita perhatikan ayat 7, apa firman Tuhan terhadap Elifas. Elifas adalah salah seorang dari 3 sahabat Ayub. Kepada Elifas, Allah tegas mengatakan, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Allah murka terhadap Elifas karena perkataan dia dan 2 orang sahabatnya tidak benar tentang Allah. Bisa dikatakan bahwa perkataan atau pernyataan mereka tentang Allah tidak benar dan asal bunyi saja, bahkan menyesatkan Ayub. Kalau kita perhatikan dari antara 3 sahabat Ayub, Elifaslah yang paling banyak memberikan wejangan kepada Ayub. Hanya sayangnya semua yang disampaikan oleh Elifas dan teman-temannya tidak benar menurut Allah. Apa yang salah yang mereka sampaikan tentang Allah kepada Ayub? Mereka mengajarkan prinsip balas jasa. Prinsip balas jasa. Sekali lagi, prinsip balas jasa dalam hal kemakmuran dan penderitaan, dengan mengatakan bahwa yang benar akan senantiasa diberkati dan yang fasik senantiasa mengalami kemalangan. Seolah-olah Ayub tidak benar dan seolah-olah Ayub adalah bagian daripada orang fasik karena mengalami penderitaan dan kemalangan. Itu yang salah. Allah tidak pernah memiliki sikap yang demikian. Bagi Allah hukum kasihlah yang berlaku. Seperti yang dikatakan Martin Luther, sola fide, yang artinya hanya karena iman. Ketika kita orang yang beriman memiliki iman yang kuat, apapun jika kita memiliki iman, Tuhan Allah berpihak kepada kita. Dan juga sola gratia, hanya karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan yang baik. Tetapi ketika kita dalam keberdosaan, dalam kelemahan, dalam kesalahan kita, Allah melihat kita karena anugerahnya, karena kasihnya. Dalam hal ini Elifas dan 2 sahabatnya yang lain, Allah menegur mereka dengan murka. Sehingga konsekuensinya mereka bertiga harus membawa dan memberikan persembahan
serta memohon agar Ayub berdoa untuk mereka. Dalam hal ini kita bisa mempelajari bahwa Allah tidak dapat tidak menunjukkan keterpihakannya terhadap Ayub yang setia dan yang bertahan dalam iman kepada Allahnya. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang kedua, Allah pasti mendengarkan doa orang yang percaya dan yang beriman, yang benar-benar beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun pernah Ayub terpengaruh atas pergumulan dan penderitaan yang dialaminya, ini keunikan dan keunggulan Ayub. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Allah. Dia tetap menjaga hubungannya, interaksinya dengan Allah. Inilah yang harus dihidupi oleh orang yang beriman dan yang bertuhan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Akan tetapi dari ketidaksempurnaan itu Allah melirik dan melihat kesungguhan kita untuk meyakini kuasa dan kebaikannya. Walaupun kita mengalami pergumulan bahkan penderitaan, kita tetap yakin bahwa akan ada pelangi di balik hujan dan akan ada sukacita di balik penderitaan. Amin. Allah itu baik, namun kebaikannya hanya iman yang benarlah yang dapat melihat dan mengakuinya. Dalam keyakinan itu Ayub mendengar doanya. Dalam keyakinan itu Ayub didengar Allah doanya. Bukan hanya itu, Ayub dipakai Allah sebagai media, perantara para sahabatnya dalam doa. Hebat bukan? Kita perhatikan ayat 8, dikatakan, baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Allah mempercayakan Ayub sebagai orang yang beriman, yang setia dan yang baik, yang sudah mengenal Allah, tidak salah meminta kepada Allah tentang sikapnya terhadap teman-temannya. Dikatakan, baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah. Coba kita garis bawahi. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku, Allah, tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Doa Ayub sangat menentukan sikap Allah terhadap para sahabatnya. Ketiga, semua akan berakhir dan Allah mengakhirinya dengan baik. Ada peranan Allah dalam setiap cerita pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Saudara-saudara, apa yang dialami Ayub, saya meyakini bukan hanya kepada Ayub saja. Kita boleh menjadi seperti Ayub. Dia, Allah akan memulihkan segala sesuatu dengan lebih baik, jauh lebih baik jika kita bertahan dalam iman dan kesetiaan kita. Dia sendiri akan memulihkan keadaan lebih daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita minta kepadanya. Tuhan punya cara tersendiri untuk memulihkan penderitaan dan pergumulan kita masing-masing. Sesuai dengan topik pada minggu ini, melestarikan budaya, Tuhan Yesus telah mengajarkan banyak hal yang baik untuk kita jadikan sebagai budaya, sebagai kultur atau kebiasaan baik dalam hidup kita. Dia menanamkan dan mengajarkan tentang bagaimana kita berpikir, bertindak dan bertingkah laku. Jika sesuatu yang baik menjadi habitus kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi budaya hidup kita, apapun tidak akan dapat merubah habitus tersebut. Apapun itu, termasuk ketika kita juga mengalami pergumulan dan penderitaan. Ketika kita sudah menjadikan sesuatu sikap,
sebagai habitus kita, sebagai budaya atau kebiasaan hidup kita, menjadi kultur kita. Apapun tidak akan mampu merubah itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biasakanlah yang baik dan lakukanlah yang baik. Seperti apa yang dikatakan epistel kita tadi. Kepala parhubasnya, ketua parhubasnya tersonggot. Aidenggemon anggur naon. Dia langsung berkata kepada pengantin itu, biasanya. Dia pakai biasanya. Biasanya orang yang berpesta memberikan anggur yang terbaik di awalnya. Dan terakhirnya baru tidak baik. Itu kebiasaan dunia. Oleh karena itu mari kita biasakan seperti yang dilakukan Yesus kepada kita dalam ajarannya yang bisa kita baca dalam Injil. Biasakanlah yang baik, melakukan yang baik, berpikir yang baik, merencanakan yang baik. Tidak tidak hanya omong doang, tapi bagaimana kita melakukan yang baik. Menasihati kita bisa, tapi bagaimana kita melakukan nasihat yang kita sampaikan kepada orang lain. Bahkan Yakobus memandang cerita Ayub ini dalam Yakobus 5 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Oleh karena itu ketika kita menjalani atau menghadapi pergumulan, bahkan penderitaan hidup, katakan dalam imanmu, Tuhan akan mengakhirinya dengan baik. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dan jauh lebih baik dari apa yang akan kita pikirkan atau yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, lestarikanlah budaya yang baik. Tunjukkan bahwa diri kita memiliki iman yang hebat. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hebat. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman dan pengajaran akan keberadaan Tuhan, eksistensimu dalam kehidupan kami, melalui cerita Ayub yang kami dengar melalui khotbah hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan melalui Roh-Mu akan mengajari kami lebih hebat lagi sehingga kami benar-benar memahami akan keinginan-Mu dan kehendak-Mu melalui firman yang telah kami dengar yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kami dimohonkan untuk supaya kami melestarikan budaya yang baik, budaya yang mencerminkan bahwa kami memiliki iman, pengharapan dan kasih yang dari Tuhan. Kami diajarkan supaya kami juga melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Sehingga dalam interaksi kami satu dengan yang lain, khususnya kami yang beriman kepada Tuhan, kami bisa menunjukkan bahwa hubungan kami adalah hubungan kasih yang Tuhan ikat dalam persekutuan yang am. Oleh karena itu Bapa, mampukanlah kami supaya kami bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga ketika pun penderitaan atau pergumulan ada menghampiri hidup kami, kami tetap bertahan untuk bertekun dan setia taat kepada apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya banyak berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kami nikmati nantinya. Oleh karena itu ajarilah kami untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja dan meyakinkan hidup kami bahwa kami selalu Tuhan lindungi dan Tuhan memaklumi keterbatasan kami. Oleh karena itu Bapa, berkatilah kami, berkati anak-anak kami, keluarga kami. Berkati juga jemaat HKBP Sutoyo ini dari sekolah minggu, praremaja, remaja Naposo, Ama Ina dan lansia. Berkati juga bangsa dan negara kami yang sekarang ini sampai saat ini terus berjuang untuk melawan COVID dan akan berusaha untuk menemukan vaksin supaya kami bisa melewati COVID-19 ini dengan yakin bahwa Tuhan menyertai setiap orang yang peduli dengan pandemik COVID-19 ini. Berkati presiden kami Tuhan dan juga para menterinya, pemerintahan kami mulai dari tingkat pusat sampai yang terendah.
supaya mereka bisa bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dan kami yakin Engkaulah yang bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang ada, sehingga kami tidak salah menyikapi ketika kami menghadapi pergumulan atau penderitaan. Kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Horas.